Di antara sifat seorang salafi adalah membantah orang yang menyelisih manhaj salaf. Apakah dia muslim ataukah dia kafir, setinggi dan serendah apapun kedudukannya, baik menyelisihnya dengan sengaja maupun karena kesalahan. Dan itu tidak termasuk menjelek-jelekkan dan menganggap rendah, melainkan termasuk nasihat dan kasih sayang kepada orang yang dibantah. Meskipun jamaah ini pun agak susah nata hatinya. Menata hati kita sedang membantah karena kebencian dan kasih sayang, itu memang agak sulit-sulit. Agak sulit kalau tidak dilatih. Saya ingat waktu awal-awal saya ngaji sunnah, ngaji salaf, itu tahun 2006. Saya tobat itu di bulan Ramadan yang tahunnya tahun 2005. Baru mulai bergeser sedikit demi sedikit, mulai saya lebih rasa tenang kalau saya ikut kajian sunnah aja. Mulai tahun ini saya nggak mau campur-campur. Itu mulai di tahun 2006. Tahun 2007, setahun ngaji, Kayaknya itu ilmu kayak udah banyak. Dan memang begitu kan. Setiap dari kita pasti melewati fase itu. Kata para ulama, man talabal ilma shibran takabbar. Siapa yang menuntut ilmunya baru sejengkal, itu kayak udah banyak ilmunya rasanya. Padahal nggak begitu. Itu termasuk takabur. Saya pernah melalui fase itu. Kebetulan saya kuliah di kampus Islam. Tapi salah satu dosen perempuan kami, dia tidak menggunakan jilbab bahkan. Dan tidak ada yang berani menentang karena dia termasuk doktornya. Jadi saya ngomong sama teman asrama, Mas, nanti kan itu ada kesempatan kultum kan pas siang giliran, iya aku nanti mau kultum, aku mau sindir itu ibunya. Masa ini kampus Islam dosennya nggak pakai jilbab, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus bantah pemikirannya, nanti diikutin sama orang. Kemudian teman saya itu bilang, karena dia lebih lama bahkan yang memperkenalkan saya kepada sunnah, yaitu dia bilang gini, Muf, kita kalau mau membantah orang, mau meluruskan orang, itu juga perhatikan niatnya. Kalau dari ceritamu ini lebih banyak karena kebencianmu, memang ada kecemburuanmu dalam agama, tapi lebih dominan yang terasa nanti ketika kamu ceramah itu kamu kayak lagi mengungkapkan rasa bencimu, bukan karena rasa cinta kita kepada orang yang ingin kita luruskan. Akhirnya siang itu saya cancel, nggak jadi kultum. Karena setelah diceramain begitu, iya juga ya, karena memang itu yang saya rasakan. Makanya di sini disebutkan itu termasuk nasihat dan kasih sayang terhadap orang yang dibantah. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, membantah pemikiran, itu juga jangan sampai di hati ini mendominasi rasa bencinya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, mana yang Anda lebih sukai, orang puasa, sholat, i'tikaf, atau membantah ahli bidah? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, puasa, sholat, i'tikaf itu pahalanya buat dia sendiri. Kebaikannya, dampaknya buat pelakunya saja. Sholat, puasa, i'tikafnya buat dia saja. Tapi kalau seseorang membantah ahli bid'ah dan meluruskannya, maka ini kebaikan buat dirinya dan kepada kaum muslimin. Karena menjadi berkurang pengaruh buruknya kepada orang lain.